dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta sholawat atas junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah lah Pangeran hamba. Ialah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada sekalian makhluk. Allah Maha Agung dan Maha Suci, yang telah memberikan pahala kepada semua makhluknya. Hanya dengan kuasa Allah lah yang Maha berkehendak, sehingga jodoh dan kematian tak dapat dihindarkan, tertakdirkan pada setiap orang, yang tua ataupun muda. Ada sebuah cerita, zaman dahulu kala, sewaktu pada masa kerajaan Pajajaran. Pada waktu itu kerajaan menjadi sepi, senyap dikarenakan telah kehilangan putra-putrinya, yang telah meninggalkan keraton. Namun demikian masih ada seorang putra, dan seorang putri bungsu, yang masih tinggal di pura kerajaan. Adapun nama putra yang masih tinggal di kerajaan Pajajaran, ialah Raden Walang Sungsang, dan adiknya yaitu Nyi Rara Santang. Para putra Prabu Siliwangi yang meninggalkan kerajaan akibat banjir itu, jumlahnya 8 orang, terdiri dari 4 orang putra dan 4 orang putri. Kemudian mereka telah berkedudukan di wilayah masing-masing. Yang tertua Raden Raja Nagara berkedudukan di Jakarta. Yang kedua, Raden Santang Pratala di Tanjung Kuning. Yang ketiga, Raden Granta Sastra di Lombok. Dan yang keempat, Raden Sekar Sawi. Tidak dituliskan wilayah kekuasaannya. Adapun putri-putrinya, yaitu Nyi Ratu Tanjung Buana, negaranya di pesisir kulon. Kemudian Nyi Gedeing Suri, berkedudukan di negara Panjang, atau negara pesisir kidul. Yang ketiga Nyi Ratu, yang berkedudukan di negara Kawali. Dan yang keempat, bernama Nyi Sekarlang, yang berkedudukan di Karang Pengantin. Begitulah cerita putra-putri Prabu Siliwangi, yang telah berpencar keluar dari negara Pajajaran. Mereka 8 bersaudara, dan telah menduduki wilayah kekuasaannya masing-masing. Sebelum melanjutkan kisah dan cerita, anak-anak Prabu Siliwangi, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya di channelnya Kacung Bagus Arya Anom, atanapi channelnya Kang Ali, di channel YouTube KBAA Channel Official, biar semua sedulur mengetahui tentang sejarah-sejarah yang Kacung bedarkan buat Anda. Selamat menyimak alkisahnya. Selamat mendengarkan lanjutan ceritanya. Diceritakan akan hal 2 orang putra yang masih tinggal di keraton Pajajaran. Yang laki-laki bernama Raden Walang Sungsang, dan adiknya perempuan, yaitu Nyi Rara Santang. Pada waktu itu Prabu Siliwangi sedang mengadakan sewaka di dalam agung yang gemerlap, dengan hiasan beraneka ragam, keindahan permadani, warna kemeasan singgasana kencana, mahkota dan pakaian Prabu Siliwangi yang bergemerlapan. Demikian juga dengan para sentana, bupati dan mantri yang duduk berjajar di depan sang Prabu. Pakaian mereka beragam sesuai dengan kedudukannya. Mereka duduk dengan menundukkan kepala, dengan khusyuk menantikan sabda sang Prabu. Sedangkan para kawula alit berkumpul di pancaniti dengan hening dan siaga. Tiba-tiba, Prabu Siliwangi bersabda, "Hai, Pati Jarga, engkau jagalah negeri ini. Barangkali terlihat kedatangan orang Arab, atanapi orang dari Arab, maka segera engkau sambut mereka, dan langsung dibunuh saja. Jangan sampai kamu memberi kesempatan hidup
kepada mereka di negeri ini. Sebab aku tidak suka melihat seseorang yang sembahyang, memuji Rasul, dan Muhammad, itu adalah musuhku. Kipati Arga telah menerima titah, dan segera menyebarluaskannya ke kota dan seluruh pelosok Pajajaran, dengan memukul bende, dan mengumumkannya kepada masyarakat secara berkeliling. Hal itu sebagai pertanda bahwa sabda Sang Prabu adalah menjadi hukum negara. Itu lagi cerpen, cerita pendek, dari Kacung Bagus Arya Anom. Atanapi Kang Ali, terima kasih sudah menyimak, dan setia mendengarkan apa yang Kang Ali babarkan dalam sebuah kisah ini. Salam rahayu bahagia tanpa batas. Semoga kita semua dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilancarkan rezekinya tanpa batas. Hamdan wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin situasinya wis rada memanas anu naki aura-aura